Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberi sinyal kemungkinan kembali menyerang Iran tepat setelah bertemu dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping Jumat lalu. Trump lagi-lagi menolak proposal Iran yang ia klaim masih mencantumkan kepemilikan uranium dan program nuklir. Trump ingin Iran menghentikan program senjata nuklirnya hingga 20 tahun. On a certain hour, a certain day, the bombing is going to start. I don't want to say that. I can only say that Iran, I can say this with very, very strong conviction, Iran will never have a nuclear weapon. Not going to happen. Have you rejected the latest proposal from Iran, or where does that stand? Well, I looked at it, and if I don't like the first sentence, I just throw it away. An unacceptable sentence. Because they fully agreed, no nuclear, and if they have any nuclear of any form, I don't read the rest of their letter. 20 years is not... Menanggapi penolakan Trump atas proposal kesepakatan, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi kembali menyinggung inkonsistensi Amerika Serikat. Araghchi bilang, Amerika Serikat seringkali menyampaikan keterangan dan sikap kontradiktif yang jadi kendala utama negosiasi. Oleh karenanya, Iran tidak bisa mempercayai Amerika Serikat. یکی از مشکلات این هست که پیام‌های متضاد سخنان متضاد و گزافه‌گویی‌های غیر منطقی زیاد از طرف آمریکایی‌ها گفته میشه که مخالف هر گونه مسیر مذاکراتی و مسیر دیپلماسی هست. Di tengah upaya negosiasi yang kian rapuh, pengamat militer sekaligus peneliti Center for Intermestic and Diplomatic Engagement, Anton Ali Abbas, melihat Israel beresiko akan memperkeruh suasana. Bahwa kemudian jika perangnya berhenti, jika kemudian uranium lalu itu tidak sampai dilucuti, jangan-jangan kemudian dalam waktu dekat gitu, tidak lama lagi Iran akan mempunyai senjata nuklir, dan itu kan yang kemudian digambar-gemborkan oleh Netanyahu, bahwa Netanyahu jelas ingin Trump kemudian mengekstraksi gitu ya, uranium itu sendiri di darat. Apa implikasinya? Implikasinya tentu saja itu kemungkinan ada operasi darat gitu ya, tidak lagi operasinya dari jarak jauh, namanya juga mengambil uranium tentu harus dari dekat. Sebelumnya, Trump mengklaim Presiden Tiongkok Xi Jinping setuju bahwa Iran tidak boleh memiliki senjata nuklir dan Selat Hormuz harus dibuka kembali. Di sisi lain, pemerintah Tiongkok lebih menekankan untuk meredakan situasi serta mencapai penyelesaian terkait nuklir Iran. Saat ini lewat pukul 3 sore waktu Tehran, Iran, Presiden Amerika Serikat Donald Trump bertemu Presiden Tiongkok Xi Jinping. Sementara Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi bertemu dengan Menteri Luar Negeri Rusia. Bagaimana sejumlah pertemuan ini bisa berpengaruh terhadap nasib perang Iran? Saya akan diskusikan ini bersama dengan para narasumber. Bergabung saat ini lewat sambungan dalam jaringan peneliti senior Indo-Pacific Strategic Intelligence Fauzia Cempaka Timur dan dosen International Institute for Islamic Studies Qasim Muhammadi. Selamat malam Mbak Fauzia, selamat sore Mas Qasim. Ya, selamat sore. Terima kasih semuanya sudah mau bergabung dalam diskusi kali ini. Apakah pertemuan, saya mulai dari Mas Qasim dulu. Apakah pertemuan antara Menteri Luar Negeri Iran dengan Menteri Luar Negeri Rusia dalam agenda BRICS sebagai reaksi Iran tidak senang dengan pertemuan antara Presiden Trump dengan Presiden Xi Jinping? Ya, saya kira kalau mengenai masalah pertemuan macam itu, pertemuan bersama Menteri Luarnya Rusia atau Tiongkok gitu, saya kira itu mungkin bisa kita memahaminya dari 3 poin ya. Pertama masalah masalah politiknya dan kebijaksanaan kemitraan di antara dua negara itu, Iran dan Rusia. Pasti kemitraannya Iran dan Rusia itu panjang sekali, dan beberapa hari ke depan akan satu rancangan resolusi akan dibahas di PBB mengenai masalah perang Iran itu yang diberikan oleh Bahrain, dan saya kira itu adalah salah satu pembahasan yang pasti akan dibahas dengan Rusia. Kali kemarinnya resolusi itu diveto oleh China dan juga Rusia, dan saya kira kalau kali ini juga itu akan diveto oleh mereka. Itu satu. Kedua, masalah persahabatan dan kerjasama ekonominya Iran dan Rusia.
sebagaimana yang ketahui pemirsa terhormat, sekarang Iran itu berada di bawah blokade oleh Amerika Serikat, walaupun blokade itu tidak begitu mempengaruhi keekonomian Iran, tapi masih ada sebagian tekanan yang Iran mungkin mau temukan jalan keluar dari tekanan macam itu. Saya mau berikan satu contoh, hampir selama 2 minggu yang lalu itu, kalau railway-nya Iran dari Iran sampai Cina itu, kalau aktivitasnya itu sudah jadi 3 kali lipat dibandingkan dulunya. Baik. Oleh karena itu saya kira kalau bersama Rusia pun satu hal yang pasti dibahas adalah masalah ekonomi dan bagaimana kita bisa lanjutkan kerjasama sama Rusia itu sehingga bisa kita rendahkan tekanan masalah ekonomi itu. Oke. Tapi apa reaksi Iran sesungguhnya, Mas Kasim, saat mengetahui pernyataan, atau rakyat Iran lebih tepatnya, saat mengetahui pertemuan antara Trump dan Xi Jinping, salah satunya diklaim membahas atau mendorong agar Iran tidak lagi mengelola yang namanya mengembangkan teknologi nuklir? Iya, kalau saya kira kalau Cina itu sudah ketahui dan bahkan sudah sepakat sama Iran bahwa kalau itu masalah kedaulatannya Iran dan tidak ada negara maupun itu Amerika Serikat ataupun bahkan Cina yang bisa campur tangan dalam masalah kebijaksanaannya dalam Iran, dan Iran itu tidak memperbolehkan negara apapun saja itu. Dan tapi saya kira kalau masalah Tiongkok itu mereka dengan jelas mereka ketahui bahwa kalau masalah energi mereka itu bisa dan harus dipastikan oleh Iran, karena hampir kalau saya tidak salah hampir 65% energi yang dipakai di Cina itu lintas dari jalur Selat Hormuz. Oleh karena itu Iran juga sudah umumkan kepada mereka bahwa persahabatan Iran sama Tiongkok itu tetap, tapi masih harus kedaulatan Iran itu harus dihormati, dan juga masalah Selat Hormuz itu yang sekarang menjadi satu poin kekhawatiran Iran mengenai masalah keamanannya dan ancaman yang di mana beberapa kali Iran itu diserang dari sama tempat itu sudah diumumkan oleh Iran kepada Cina, sudah disepakati mereka. Oleh karena itu saya kira dialog Amerika Serikat sama Cina itu tidak akan mengkhawatirkan pihak Iran itu, karena mereka sudah pasti bahwa Cina itu tidak akan lepas tangan dari dukungannya terhadap Iran. Oke, Mbak Fauzia, kalau Anda melihat hasil pertemuan dari yang dilakukan AS ke Tiongkok kemarin itu, kan Trump bilang Tiongkok udah setuju Iran tidak boleh punya nuklir lagi, tapi kan Tiongkok sedikit mengungkapkan hal yang berbeda, bahkan tidak terang-terangan ngomongin soal nuklir itu. Ada hal yang kontradiktif nggak sih, atau ada hal berbeda nggak sih sikap dari dua pihak ini? Iya, kalau kita lihat memang sebenarnya bukan kontradiktif ya Mas ya, karena yang tidak disetujui oleh Xi itu adalah senjata nuklir yang memang Iran sampai saat ini tidak memilikinya begitu. Tetapi yang tidak disetujui, jadi bukannya tidak menyetujui pengayaan nuklir, ini yang harus kita lihat statement yang secara lebih detail. Kita sering menyebutnya dalam konteks diplomasi, the devil is always in the details begitu. Jadi detail yang disampaikan oleh Xi Jinping dalam statementnya bukanlah melarang pengayaan nuklir milik Iran, karena memang seperti yang disampaikan oleh Mas Kasem begitu ya, bahwa senjata nuklir memang tidak ada sampai saat ini di Iran, karena kadarnya pun belum sampai angka demikian. Namun kita lihat bahwa statement yang disampaikan oleh Xi adalah lebih menekankan pada ketidakpemilikan tentang senjata nuklir yang saya sampaikan tadi. Nah, hal yang kedua yang harus dilihat adalah bahwa hal ini tentu paralel ya, ketika tadi menyampaikan bahwa Arakci dan Lavrov ini bertemu di BRICS Foreign Minister Meeting di New Delhi begitu, dan statement yang sama ini juga statement yang disampaikan ketika Arakci bertemu dengan Putin di Rusia sendiri, Mas. Nah, dalam konteks ini kita lihat memang statement yang dikeluarkan oleh Lavrov ini memang juga secara naratif mendukung perjuangan Iran, tetapi di sisi lain juga tidak mau mengorbankan prioritasnya. Konteksnya adalah karena statement terkait dukungan yang sifatnya materi, mungkin dukungan militer atau ekonomi yang sifatnya substansial tidak disampaikan oleh Lavrov. Jadi ini yang kita harus dilihat, Mas, bahwa ini sebenarnya adalah bentuk paralelisme ya Mas ya, antara yang terjadi di India dengan yang terjadi di Tiongkok.
Oke, tapi belum apa-apa, Trump sudah memberikan sinyal akan mengancam serang balik Iran nih di sini. Sejauh mana ancaman itu betul-betul serius akan dilakukan di tengah kondisi yang serba tidak jelas seperti sekarang ini? Kita lihat ada satu sebelum bahkan Trump berangkat ke Beijing begitu, ada statement yang disampaikan bahwa dia sudah menyiapkan operation baru, yang bahwa dia menyatakan bahwa Operation Epic Fury telah selesai, tapi menyiapkan yang disebut dengan Operation Sledgehammer begitu, operasi Palo Godam. Nah, ini sebenarnya bentuk dari ancaman Trump yang terbaru begitu, yang dalam konteks ini masih terkait dengan Iran dan bagaimana upaya negosiasi tetap dilakukan, namun di sisi lain juga menyiapkan kekuatan militer dan masih menyiapkannya. Kita lihat bagaimana koordinasi yang secara militer juga pasukan serta pesawat juga masih berada secara terkoordinasi di Israel dan beberapa military base yang berada di Timur Tengah lainnya. Oke, maka bagaimana kemudian Iran merespons ancaman dari Trump ini? Kalau kemudian perundingan nggak ketemu lagi titik temunya, Mas Kasim, apakah Iran akan membalas dengan cara yang lebih besar lagi atau ada strategi lain yang mungkin akan dicermati Iran merespons pernyataan dari Trump itu? Tapi jawabnya nanti ya, kita jeda dulu sebentar, tetap di Kompas TV. ما به این تهدیدهاشون عادت داریم. اینها بالاخره مدت هاست که به اشکال مختلف، به شیوه های مختلف تهدید خودشون تکرار میکنن. ولی خب خودشون هم میدونن که از تهدیدهایی که کردن، حتی از جنگی که کردن، هیچ نتیجه‌ای نگرفتن تا حالا و نخواهند تونست بگیرن. من امروز هم در صحبت خودم در بریکس این رو مجددا تاکید کردم که هیچ راه حل نظامی برای هر اموری که مربوط به ایران باشه وجود نداره. ایران در مقابل تهدیدها محکم میسته، سرخم نمیکنه. این رو دیدن، تجربه کردن، 40 روز با ما جنگیدن، نتیجهشو دیدن. ایران در مقابل فشارها مقاومت میکنه. در این حال کسانی که با زبان احترام با ایران صحبت بکنن، با همون زبان بهشون پاسخ داده میشه. بنابراین راه در تهدید کردن نیست. هرچی بیشتر تهدید بکنن، نتیجه جز ناکامی براشون به دنبال نخواهد داشت. اگر هم میخوان یک بار دیگه ما رو امتحان بکنن، یک بار دیگه تست بکنن، وارد جنگ بشن، نتیجه جز آنچه که در گذشته گرفتن نخواهند گرفت. بنابراین امیدوار هستم که این لفاظی ها رو کنار بگذارند و رو به منطق بیارن و اگرچه هیچ امیدی نیست که به منطق رو بیارن و اینکه راه حل موضوع رو باید در جای غیر از میدان نظامی ببینن، چون از این مسیر به هیچ نتیجه‌ای نمیرسه. Merujuk dari pernyataan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi ini, Mas Kasim, kalau kemudian Iran siap untuk melawan Amerika Serikat yang mengancam balik akan menyerang Iran, seberapa besar kekuatan Iran yang ada sekarang? Saya kira kalau kali ini, yani tahap mungkin keduanya yang mungkin diadakan perang terhadap Iran itu, saya kira kalau tahap ini pasti akan lebih keras daripada tahap pertamanya. Iran sudah bawa pesan yang sangat jelas kepada Amerika Serikat, Israel, dan sekutu-sekutu mereka di timur di Teluk Persia itu, bahwa kali ini bahkan tidak macam kali dulunya. Kali ini tidak diperbolehkan negara-negara dari mana Iran itu akan diserang untuk melari dari akibat mereka, infrastruktur mereka. Kalau infrastruktur Iran itu dihantam, pasti semua infrastrukturnya negara sekutu Amerika Serikat itu di daerah ini akan dihantam. Dan juga Israel tidak macam sebelumnya, tidak macam kali kemarin itu, kali ini akan dihantam lebih keras. Itu satu. Masalah keduanya, ada sebagian kartu menang yang Iran itu belum mainkan, termasuk Babul Mandab, salat Babul Mandab itu. Saya kira sekarang cukup besar penderitaan yang dialami dunia itu, khususnya negara-negara Barat, Amerika Serikat khususnya, sebab Selat Hormuz atau blokade yang Iran letakkan atas Selat Hormuz itu, apalagi kalau diletakkan lagi blokade atas satu selat yang strategis lagi, yaitu Babul Mandab. Dan saya kira
walaupun mereka sudah buktikan, negara-negara macam Amerika Serikat dan Israel itu sudah buktikan mereka cukup gila untuk mencoba lagi negara Iran, tapi saya kira kalau mereka bersalah sekali lagi dan menyerang Iran sekali lagi, saya kira penderitaan yang mereka akan alami pasti cukup banyak dan bahkan lebih banyak daripada kali kemarin itu. Oke, Mbak Fauzia, indikasi kalau kemudian akan dibalas lebih keras lagi Iran terhadap Amerika Serikat itu tolok ukurnya apa dan kemungkinan proksi yang bakal mewarnai saling membalas-balas ini antara AS dan Iran ini gimana tuh gambarannya? Kalau saya rasa sebenarnya ini nantinya tidak akan serta-merta menjurus kepada perang yang lebih besar ya Mas ya, karena kita tahu bahwa meskipun Amerika Serikat sudah menyampaikan bahwa mereka siap akan melakukan operasi baru yaitu operasi Sledgehammer, atau bahkan Iran juga menyatakan bahwa siap untuk menghadapi perang berikutnya, dan terlebih juga informasi yang disampaikan laporan dari CIA menyebutkan bahwa dari Iran sendiri masih memiliki kemampuan di atas 75% begitu. Dalam konteks ini sebenarnya saya lihat kedua belah pihak sebenarnya ada indikator yang menunjukkan bahwa sebenarnya yang akan terjadi skenario paling mungkin adalah prolong intensitas konflik dengan intensitas rendah, Mas Tifal. Nah, dalam konteks ini tentu kita lihat konflik intensitas rendah yang berkepanjangan ini justru lebih terasa karena kita lihat berapa kali terjadi meskipun dalam kondisi gencatan senjata begitu ya, serangan-serangan di Selat Hormuz masih sering terjadi, dan juga dari Iran dari IRGC ke kapal swasta maupun dari kapal lain, maupun blokade yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Nah, ini sebenarnya bentuk dari konflik intensitas rendah tadi, Mas. Nah, tetapi kalau misalnya kita lihat bagaimana kedua belah pihak juga saling di back channel ini masih mengembalikan kedua belah pihak ini bukti-bukti negosiasi begitu ya, yang awalnya dari dua pihak Trump misalnya tidak suka, lalu setelah itu Arakchi juga menyatakan tidak akan kembali ke meja negosiasi, namun nyatanya di back channel diplomasi melalui Pakistan masih terus dilakukan diplomasi dan negosiasi. Nah, ini yang kita bisa lihat sebenarnya konflik intensitas rendah ini yang berkepanjangan inilah yang sebenarnya mungkin nanti harus dunia ini secara global mungkin nanti rasakan begitu Mas, di mana status quo ini kita sering sebut sebagai frozen conflict atau konflik yang beku begitu, yang tentu saja yang gencatan senjata yang terus akan diperpanjang karena Trump sendiri menyatakan bahwa ini tidak akan gencatan senjatanya belum akan berakhir begitu, tetapi serangan-serangan yang sifatnya minim di bawah threshold, di bawah batas operasi militer begitu ya, itu akan dan masih akan terus terjadi, dan itu pun yang kita lihat dari tanggal 8 April sampai sekarang, Mas Tifal, tidak ada perdamaian yang sifatnya permanen begitu, tapi dalam konteks lain negosiasi ini terus berjalan, namun serangan-serangan kecil di Selat Hormuz masih sering terjadi. Tetapi kalau tadi bertanya tentang proksi, tentu ini hal yang berlainan juga. Kalau kita bicara proksi dari Iran, misalnya tadi disampaikan oleh Mas Kasem terkait dengan Bab el Mandeb, lalu terkait juga mungkin kalau terkait Amerika Serikat lebih terkait dengan Israel. Ini hal-hal yang tentu di luar kontrol dari Amerika Serikat dan Iran sendiri. Gitu. Jadi meskipun Amerika Serikat dan Iran sendiri secara back channel melakukan negosiasi dan diplomasi, tetapi jika proksi-proksi tersebut baik Hamas maupun dalam konteks ini Houthi, lalu kita bicara tentang konteks Amerika Serikat Israel misalnya, ini hal yang tentu di luar kontrol begitu. Bisa saja terjadi serangan. Sederhananya Mbak, dengan jawaban singkat, kalau kita lihat Iran sudah bertemu dengan Tiongkok juga dan terakhir bertemu dengan Rusia, apakah jangan-jangan Tiongkok dan Rusia ini juga akan terlibat kalau konteksnya akan jangka panjang yang prolong yang Anda jelaskan itu tadi? Betul, karena memang tentu saja jika ini sifatnya jangka panjang, kepentingan tidak lagi milik Iran dan Amerika Serikat saja, atau negara-negara teluk saja, tapi tentu secara global begitu. Dan tidak hanya ekonomi saja, tentu saja kita tahu bahwa ini akan berdampak secara permanen pada banyak hal begitu ya Mas ya, terutama terkait dengan pangan dan isu-isu lainnya begitu Mas. Jadi tentu saja ini akan menjadi concern yang sangat besar. Tapi yang harus kita note adalah bahwa sampai saat ini meskipun sudah kembali dari Beijing, Trump belum ada statement yang nyata, terutama statement final statement yang dikeluarkan oleh Xi Jinping terkait dengan Iran sendiri. Bahkan tidak ada kata Iran dalam final statement yang dikeluarkan Xi Jinping pasca bertemu dengan Trump. Nah, ini yang harus kita juga note, Mas Tifal. Mas Kasim, kalau kemudian konteksnya akan jangka panjang, sejauh mana rakyat Iran siap dengan kondisi bahwa
ekonomi Iran juga pasti akan terguncang sedikit banyaknya. Saya kira kalau dari sisi rakyat, mereka sudah siapkan diri mereka, bahkan bukan hanya siapkan, tapi setiap malam mereka turun ke jalan-jalan dan berteriak untuk diperpanjang perjuangan mereka terhadap agresor itu. Kenapa? Karena kalau dengan jujur, kalau masyarakat Iran itu mereka tidak begitu percaya bahwa perundingan ataupun negosiasi sama oknum macam Amerika Serikat atau Israel itu bisa dijalankan. Contohnya kita sekarang melihat bahwa kalau di Lebanon tidak ada hari di mana tidak dilanggar gencatan senjata. Oleh karena itu, dan juga bahkan kalau mengenai masalah kesepakatan, Iran sudah coba JCPOA itu Iran sudah coba yang dibatalin oleh Trump. Yani Iran sudah membatasi proyek nuklirnya, tapi tidak dihormati oleh Amerika Serikat. Bagaimana kita bisa memastikan bahwa kerjasama ataupun gencatan senjata ataupun kesepakatan yang mungkin akan diadakan di antara Amerika Serikat dan Iran akan dihormati oleh Amerika Serikat di nanti. Oleh karena itu, kalau masyarakat Iran itu sekarang sangat sadar dengan kondisi itu, dan ya sebagaimana saya tadi katakan, mereka setiap malam turun ke jalan dan meminta kepada pimpinan dan juga militer agar kita bisa dapat jaminan nyata dan objektif. Jaminan yang atas kertas dan tangan orang ini atau negara itu belum menjamin keamanan Iran. Yang menjamin keamanan Iran itu adalah jaminan nyata, yaitu saya kira pertama masalah militernya Iran, dan kedua adalah masalah Selat Hormuz. Oleh karena itu saya kira masyarakat tidak akan lepas tangan dari dua hal itu. Baik, Mas Kasim, Mbak Fauzia, terima kasih banyak sudah mau berdiskusi bersama saya kali ini. Saya selalu untuk Anda berdua, selamat sore. Mas Kasim, selamat malam untuk Anda, Mbak Fauzia. Selamat malam, Mbak Mustifal. Liputan Haji akan hadir untuk Anda sebentar lagi. Kementerian Haji dan Umroh mengingatkan jamaah haji Indonesia agar tidak sembarangan mengambil foto dan video selama beraktivitas di Tanah Suci.